Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan perkenannya lah kita masih diberikan kesempatan kesehatan tentu untuk hadir bersama-sama dalam rangka kegiatan pelatihan bahasa Inggris dengan tema English Communication Skill. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Homsah Putra. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang widaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum. sebelum kita memulai pertemuan hari ini, izinkan saya membacakan satu bait pantun. Di Kota Padang ada Gua Keramat, letaknya dekat dari rumah si Mamat. Selamat datang hadirin yang terhormat, semoga senantiasa mendapat rahmat. Baik, Bapak Ibu, kita masuk langsung ke materi. Simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang merupakan kebiasaan, kesungguhan, dan kenyataan. Contohnya langsung, yang kebiasaan adalah I write a letter every day. Yang kesungguhan, I want to pass my examination. Dan yang kenyataan, the sun shines during the day. Untuk struktur kalimat dalam simple present tense itu sendiri adalah kita kenal dalam bahasa Inggris itu ada kalimat verbal dan kalimat nominal, Bapak Ibu. Yang verbal positif itu tentu dia SPOK, subjek, verbnya verb one, kemudian objek. Negatif dia menggunakan selalu ada not, ingat-ingat ada not-nya. Kemudian sebelum not diikuti oleh to be, do dan does. Kemudian untuk interrogatif to be di depan subjek, jadi do does-nya yang pertama, begitu. Kemudian untuk yang nominal itu sama SPOK, S dan O-nya sama, nggak ada perubahan. Predikatnya berubah, dia menggunakan am, is, dan are. Begitu Bapak Ibu. Nah untuk negatif selalu sama, ada kata not-nya. Sebelum not itu diikuti oleh to be juga, am, is, dan are. Dan untuk interrogatif itu kita letakkan to be di depan subjek. Nah untuk orang ketiga tunggal, she, he, it, kita gunakan predikatnya adalah gunakan to be adalah does dan tambahkan s atau s pada kata kerjanya. Aturan orang ketiga tunggal. Kalau kata kerja yang berakhiran y didahului huruf mati, maka y berubah menjadi i ditambah es. Contohnya study jadinya studies, fly jadi flies. Kemudian kata kerja berakhiran s, sh, ch, x, dan o ditambahkan es. Kiss, kisses, teach, teaches. Dan kata kerja yang lainnya tidak termasuk ketentuan dua di atas, itu kita tambahkan s saja. Contohnya place jadi place, come jadi comes. Untuk keterangan waktunya, dia menggunakan every day, every week, every month, every year, ya, in the morning, afternoon, evening, dan seterusnya. Kemudian untuk adverb frekuensinya itu menggunakan always, often, sometimes, seldom, never. Ini letaknya Bapak Ibu di antara subjek dan kata kerja. Jadi adverb frekuensi itu menjelaskan seberapa sering, ya, intensitas dari predikat yang dijelaskan begitu, ya. Misalnya kalau pergi berapa sering perginya, kalau makan seberapa sering makannya, dan seterusnya. Baik, contoh percakapannya adalah ini antara Tom dan Joanne, ya. What do you do now? Bapak Ibu bisa ikutin. I'm a fitness trainer. I wake up early, go jogging for about 1 hour, and work from 9 a.m. to 5 p.m. Do you work on weekends? Yes, but I have 2 days off on Tuesday and Thursday. Nah, materi berikutnya adalah simple past tense. Digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau dan tidak ada hubungan dengan waktu sekarang. Ya. Artinya perbuatan itu tidak mungkin terjadi lagi dan tidak ada hubungan dengan waktu sekarang. Contohnya Bapak Ibu, I saw the elephant in that forest 10 years ago. Artinya apa? Gajah itu tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat 10 tahun yang lalu. Sekarang tidak bisa dilihat lagi. Nah, untuk strukturnya sama di verbal sentence itu SPOK, ya, verbalnya untuk yang predikatnya adalah dia menggunakan verb to. Ingat-ingat Bapak Ibu, verb to, ya, kata kerja bentuk kedua. Untuk negatif itu selalu ada the not, ya. Nah di sini to be-nya adalah did, ya. Jadi not did diikuti not gitu. Letakkan did sebelum not gitu. Dan terakhir interrogatif to be-nya di depan subjek. Jadi did-nya di depan Bapak Ibu. Nah untuk yang nominal itu dia menggunakan untuk positif itu was dan were. Untuk negatif sama ada not, ya, letakkan not sebelum to be-nya adalah was dan were, dan untuk interrogatif to be-nya di depan subjek. Was, were, subjek dan objek, ya. Nah, dalam bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kata kerja selalu kembali ke bentuk pertama atau bentuk to infinitive.
Nah, ini contoh simple past tense-nya dalam verbal sentence. My uncle went to Bogor yesterday. I visited some friend last week. We watched television last night. Dan yang nominal, I was a student. She was beautiful. They were farmers. Terangan waktunya, just now, this morning, yesterday, last night, 3 days ago, a few weeks ago, ya, many years ago, the day before yesterday. Nah, ini contoh percakapannya. How was your weekend? Bapak Ibu bisa ikutin. It was great. We went to the zoo. My boyfriend and I went to Taman Safari. We saw many interesting animals and many pictures and made pictures with the big lion. How did you go there? By car. What did you do on the weekend? Nah, itu Bapak Ibu bisa nanti coba terapkan, latih lagi di rumah, bisa kembangkan sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di rumah. Dan ini terakhir kesimpulan bahwa sangat penting untuk menguasai tenses simple present tense dan past tense untuk satu menjelaskan waktu dari suatu kejadian, kedua menjelaskan maksud atau makna ya, maksud atau makna dari sebuah kalimat. Dan tentu Bapak Ibu bisa terus praktekkan dalam bentuk percakapan-percakapan. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tadi saya mulai dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Tak ada gading yang tak retak, tapi kita akan retak akan menambah ukiran, ukiran tanda gading bertuah. Kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.